Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ma ba'd. Ibu-ibu yang mudah-mudahan rahmati oleh Allah SWT, kita akan melanjutkan kajian kita bekal wanita muslimah pada poin yang ke-43. 44 Ustaz. Yaitu 44 ya? Iya. Oke. Hal ya'lamu ahadun mata takunu sa'ah? Ya, wadkuri ba'da alamatiha, amaratiha wa asyratiha. Saya menyiapkan 43 tadi. Oke, barakallahu. Apakah seseorang ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat? Maka silakan disebut tentang tanda-tandanya atau sebagian isyarat-isyarat atau tanda-tanda hari kiamat itu. Di dalam jawaban buku ini adalah as-sa'atu min mafatil ghaib allati ista'tharallahu bi'ilmi. Jadi urusan kiamat ya itu hanya yang tahu Allah SWT. Termasuk masalah gaib yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Ya, di antara tandanya adalah zuhurul mahdi wa zuhurul masih dajjal wa nuzul Isa alaihissalam wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj wa dabbah wa tul'i syamsi min maghribiha. Di antara tanda hari kiamat itu adalah munculnya Imam Mahdi. Ya, keluarnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam dan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dan binatang besar serta terbitnya matahari dari barat. Ya. Inilah poin yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya. Silakan dilihat pada bagian terakhir surat Luqman. Luqman. Ketemu Bu? Akhir ayat surat Luqman. Ayat ke-34 ya Ustaz. Ya. Itu ada disebutkan 5 tanda-tanda ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah SWT. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Quran surat Luqman surat ke-31 ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha mengenal. Jadi di situ ada 5 ilmu gaib yang tidak diketahui hanya Allah SWT. Ya, Nabi pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Ya, 5 hal ini yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama justru Allah sebutkan tentang apa? Hari kiamat. Ya, hari kiamat. Nah, hari kiamat ini kan peristiwa yang mengakhiri kehidupan manusia di dunia ini. Dan kata Nabi tidak ada manusia pada hari kiamat itu kecuali
orang-orang yang ingkar kepada Allah. Sudah nggak ada orang beriman kepada Allah. Ya. Makanya hari kiamat ini sesuatu yang sangat dahsyat. Yang kita semuanya berlindung kepada Allah, jangan sampai ketemu hari kiamat. Karena pada saat itu sudah tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Memang betul-betul bobrok manusia saat itu, sehingga maka terjadilah hari kiamat itu. Coba Ibu bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Lihat surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat 1 dan 2. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rohmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya atau guncangan itu. Semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat keras. Ibu, saking dahsyatnya Ibu, anak baru lahir jadi seperti kakek-kakek nenek-nenek. Saking dahsyatnya di kiamat. Ya. Bisa juga lagi dilihat surat Az-Zilzalah Ibu. Dari awal sampai akhir lihat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha. Ya, dan seterusnya itu. Surat Az-Zilzalah dari awal sampai akhir. Surat ke-99, ayat 1 sampai terakhir, Ustaz. Iya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Rohmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka atau balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya. Makanya Ibu sekalian, itulah yang kemudian harus menjadi peringatan buat kita dari antara 6 rukun iman. Ya, Bu. Apa aja, Bu, 6 rukun iman? Benar, Ustaz. 6 rukun iman apa, Bu? Untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi wa syarri. Apa aja, Bu? Percaya kepada hari kiamat, percaya kepada malaikat, ya Ustaz, kitab-kitab Allah, Rasul, qadar dan kadar yang datangnya dari Allah. Ya, itu adalah bagian daripada rukun iman. Ya, percaya kepada hari kiamat itu bagian daripada rukun iman. Termasuk semua aliran sesat. Seperti Syiah, Mu'tazilah. Itu dalam rukun imannya itu mereka meyakini akan adanya hari kiamat. Ya. Kecuali orang yang ateis ya. Orang yang ateis dia nggak percaya hari kiamat. Padahal hari kiamat itu satu kemestian. Ya. Nanti ditandai dengan apa, Bu? Tadi keluarnya matahari dari barat. Ya, kalau sekarang kan matahari masih terbit dari timur. Nanti matahari akan terbit dari barat. Ya. Nah, karena itu para ketahuikum sekalian, inilah sesuatu yang nanti ditandai dengan apa, Bu? Ditiupkannya sangkakala, Ibu. Jadi sangkakala pertama itu oleh malaikat apa? Israfil ditiupkan untuk
terjadi hari kiamat, kemudian juga ditiupkan untuk nanti berikutnya kebangkitan manusia dari kehidupan ini, ya. Nah, makanya Ibu perlu catat ya. Ibu perlu catat pernyataan Nabi SAW di dalam riwayat Muslim. Ya, Nabi SAW sebagaimana riwayat Hudzaifah. Hudzaifah ini sahabat Nabi yang diberitahukan tentang berbagai macam rahasia yang tidak disampaikan kepada sahabat lain. Makanya Hudzaifah bin Yaman dikenal sebagai pemilik rahasia Nabi Muhammad SAW. Termasuk siapa yang masuk kategori munafik, itu yang paling tahu dari sahabat Nabi adalah Hudzaifah ini. Ya, satu kali Hudzaifah mengatakan, kami sedang duduk-duduk bermudzakarah, berdiskusi. Ya, ketika kami duduk-duduk di masjid sedang bermudzakarah, berdiskusi, ya, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu tadzakar. Nabi datang menghampiri kami sementara kami sedang duduk-duduk berdiskusi. Makanya kita itu penting untuk duduk-duduk berdiskusi. Membahas tentang apa? Ya, membahas tentang apa? Tentang agama. Nah, termasuk yang didiskusikan waktu itu oleh para sahabat, kata Hudzaifah, tentang kiamat. Maka Nabi menghampiri kami dan bertanya, "Ma tadzakarun? Kalian sedang mendiskusikan apa?" Gitu. Qalu nadzkuru sa'ah, kami sedang mendiskusikan tentang hari kiamat. Maka Nabi menimpali, innaha lan taquma hatta tarqu fiha hatta tarqu qablaha 10 ayat. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat 10 tanda. Bapak Bu? 10 tanda. Ya. Jadi kalau 10 tanda ini tidak terjadi, maka berarti belum hari kiamat. Seperti tadi ayat dalam Zilzalah itu kan. Ya. Apa saja 10 ini, Bu? Yang pertama, keluarnya dukhan. Dukhan ini satu bentuk asap yang menyelimuti seluruh alam. Ya, sehingga orang akan sulit bernafas. Ya, karena kalau sudah terganggu pernapasan, itu tanda orang sudah menuju kepada kematian. Nah, COVID-19 ini kan yang diserang apa, Ibu? Pernapasan, paru-paru. Tapi sekarang sudah bermutasi, sudah melebar sampai ke perut sekarang. Ya, COVID-19 ini. Jadi yang pertama kata Nabi akan keluarnya dukhan, asap yang menyelimuti alam semesta ini. Yang kedua adalah Dajjal. Ya, Dajjal ini makhluk yang kata Nabi matanya satu. Ya, matanya satu dan tertulis di jidatnya itu kafir. Tapi dia ini mempunyai kemampuan, Ibu. Kalau yang langit turun hujan, hujan turun, Ibu. Ya, diberikan kemampuan oleh Allah sehingga orang banyak tertipu seakan-akan dia Tuhan gitu. Nah, kata Rasulullah, sebelah kanannya itu neraka, sebelah kirinya itu surga. Mereka diajak untuk beriman kepada Dajjal. Kalau dia yakin, maka masuk sebelah kanannya, sehingga masuk neraka dia. Kalau dia ingkar, maka akan dihukum sama dia, dimasukkan ke dalam kiri. Dunia itu surganya. Ibu, makanya Dajjal ini termasuk yang harus kita hindari dan berdoa untuk tidak ketemu. Kemudian yang ketiga, dabah. Ini binatang besar. Sebesar apa kita tidak tahu. Ibu, tapi binatang ini betul-betul besarnya luar biasa. Yang itu pertanda akan adanya hari kiamat. Yang keempat, tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari barat. Nah, yang kelima, nuzul Isa bin Maryam alaihissalam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu disalib menurut versi mereka, meskipun sebenarnya disalib itu adalah Judas ya.
Tapi Nabi Isa diangkat oleh Allah, nanti akan diturunkan di akhir zaman. Ya, akan diturunkan di akhir zaman. Nah, kedatangan Nabi Isa ini termasuk tanda akan hari kiamat, Ibu. Itu ada di dalam surat Az-Zukhruf, coba. Surat Az-Zukhruf ayat berapa itu? 60 ya. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah. Ayat 61, Ibu. Wa innahu la'ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratun mustaqim. Surat apa? Az-Zukhruf ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zuhruf surat ke-43 ayat 61. Dan sungguh dia atau Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat. Dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ibu, itu adalah bentuk daripada pemberitahuan dari Allah. Turunnya Nabi Isa itu pertanda akan terjadi apa, Bu? Hari kiamat. Ya. Karena itu yang penting untuk menjadi keyakinan kita. Ya, akan turunnya Nabi Isa, dan Nabi Isa itu nanti tugasnya adalah membunuh Dajjal. Menghabisi berhala-berhala, patung-patung, dan membunuh babi-babi, Bu. Ya. Jadi mematahkan salib-salib, membunuh babi-babi, dan termasuk dialah yang akan membunuh Dajjal itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, kata Nabi, dia akan sholat di belakangnya Imam Mahdi. Ya. Nah, nanti saya sebutkan posisi Imam Mahdi itu ada di mana. Ya. Nah, Barakallahu itu poinnya keberapa? Yang kelima. Turunnya apa? Nabi Isa alaihissalam. Yang keenam, keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya, kalau dalam orang bule itu, orang kafir itu, mereka bilang Gog Magog. Gog Magog ini, ya Bu, pernah ada di masa Dzulqarnain. Diterangkan oleh Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 94 itu. Ya, surat Al-Kahfi ayat 94 Allah menyebutkan qalu ya Dzulqarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fal naj'alaka kharajan 'ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Ya. Kemudian ayat yang ke-95 qala ma makkani fi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin ajal bainakum wa bainahum radma atuni zubrul hadid hatta idza sawa baina sadfaini qala fuqu hatta idza ja'ala naran qala atuni wa ali khitra famma stata'u ayyadaru wa mastata'u lahu naqba. Ya. Jadi surat Al-Kahfi ayat 94 ya Bu, 94 sampai ayat 97 Bu. Ayat 98 ya. Sampai ayat 98. Sebentar, 94 sampai 98. Ya. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 94 sampai dengan 98. Mereka berkata, wahai Dzulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka? Dia atau Dzulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Allah kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia atau Dzulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka atau Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Dzulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Robku, maka apabila janji Robku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya dan janji Robku itu benar. Ya Bu, jadi Dzulkarnain ini
disebutkan Al-Quran, manusia yang punya kemampuan kekuasaannya barat dan timur, Ibu. Nah, ketika terjadi peristiwa Ya'juj wa Ma'juj ini atas permintaan masyarakat sekitarnya untuk dibuatkan dinding dari besi. Ini ditemukan oleh para arkeolog, para sejarawan di wilayah Rusia, Ibu. Jadi Ibu, kalau saya pernah lihat itu laporan YouTube-nya itu, kalau salah wilayah Georgia atau Ukraina atau sekitar nggak jauh dari Uzbekistan itu wilayah Rusia, Ibu. Ya, nah itu kemudian di sana ditemukan ada dinding itu, Ibu, dinding besi itu. Nah, dari sanalah nanti akan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj itu. Ya. Nah, kalau udah terbongkar itu keluarlah Ya'juj wa Ma'juj, makhluk yang mereka ini akan membuat kerusakan di muka bumi. Bentuknya kayak apa? Wallahu a'lam. Ibu, karena tidak ada penjelasan kayak apa bentuknya, tapi mereka makhluk perusak. Ya. Namanya orang mereka bilang Gog Magog. Artinya ada di dalam kitab suci mereka juga itu Gog Magog itu. Tapi kemudian disebut Al-Quran sebagai Ya'juj dan Ma'juj, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, tanda hari kiamat akan terjadinya khasfun fil masyriq. Khasfun itu likuifaksi, Bu. Likuifaksi ini adalah peristiwa alam yang kemudian menjadi bencana di mana bumi melahap yang di atas. Jadi tiba-tiba rumah orang itu kemudian runtuh ke dalam bumi dan dilahap oleh bumi itu. Nah, itu pertama kali terjadi di Indonesia itu di Palu, Ibu. Saya udah pernah ke sana, ingin tahu seperti apa itu bentuk likuifaksinya itu. Ya, satu desa namanya Petobo itu habis dilahap oleh tanah, tidak tersisa sedikit pun. Kami pun hanya melihat dari pesawat likuifaksi. Jadi tinggal udah rata dengan tanah, nggak ada tersisa. Di desa yang lainnya itu penduduknya ada 11.000, ya Bu, yang kemakan oleh bumi itu 7.000. 4.000 sempat menyelamatkan naik ke atas. Saya waktu itu berada di posisi pinggiran, ya, tempat yang terjadinya likuifaksi. Mengerikan itu. Ya. Bumi melahap yang di atas. Itulah juga yang terjadi pada masa Qarun. Ya, fakhasafna bil ard. Gitu. Nah, di antara nanti bencana yang menimpa manusia-manusia ingkar kepada Allah. Ya, ketika dosa-dosa mereka sudah melampaui batas, maka Allah akan turunkan adab kepada mereka, bala kepada mereka, bencana kepada mereka, seperti Allah ungkapkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Wa kullan akhadna bidzambih. Wa minhum man arsalna 'alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Wa minhum man khasafna bil ard. Wa minhum man aghraqna. Wa ma kana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-40. Al-Ankabut surat Al-Ankabut 29. Salah sebentar, Ustaz. Ayat 40 ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu dan kerikil. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Ya, jadi di situ disebutkan apa, Bu? Likuifaksi. Yang ketiga itu Allah akan tenggelamkan ke dalam bumi. Itulah yang dialami oleh Qarun beberapa waktu yang lalu terjadi ada di Palu, pertama kali di Indonesia. Jadi kata Nabi,
peristiwa likuifaksi itu akan terjadi banyak di timur. Dan yang ke-8, likuifaksi juga akan banyak terjadi di barat. Di timur dan barat ini akan dimakan oleh tanah. Nah, itu peristiwa akan dekatnya hari kiamat. Kemudian ke-9, juga likuifaksi akan terjadi banyak di Arab. Negeri Arab akan banyak itu. Negeri Arab itu kan banyak kan gunung, Ibu. Tetapi itu akan dimakan oleh bumi yang di bawahnya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Jadi yang terakhir itu keluarnya api, begitu besar api itu dari wilayah Yaman sampai mereka menuju pada mahsyar. Ibu, di mana nih Yamannya nih, Bu? Aden. Jadi saya pernah ke Aden, Ibu. Perjalanan dari Riyadh pakai bis 2 hari 2 malam ke Son'a. Dari Son'a naik bis sehari, ya, nyampe ke Aden. Saya nginep di Aden. Ingin tahu kayak apa Aden. Waduh, panasnya Ibu, luar biasa. Ya. Nah, ditemukan di bawah bumi Aden itu ada simpanan api yang dahsyat. Ya, kita pun yang tinggal di Aden itu kepanasan kayak apa tahu. Ya. Saya juga heran kenapa orang mau tinggal di Aden yang panas kayak begini. Nah, dari sanalah itu nanti akan keluar api itu, Bu, untuk kemudian membakar seluruh alam ini. Ya, yang mereka itu akan digiring ke pada mahsyar. Lumatlah manusia waktu itu, lumatlah dunia ini. Jelas, Bu? Nah, itulah yang kemudian harus kemudian kita sadari. Jangan sampai kita ketemu hari kiamat, karena itu adalah merupakan tanda rusaknya manusia pada masa itu, tidak ada lagi yang menyebut nama Allah. Ya, oke. Perlu Ibu pahami bahwa kiamat itu ada 2 tandanya. Ya, kiamat itu akan terjadi dengan 2 tanda. Namanya tanda kiamat sughra dan tanda kiamat kubra. Ya, Bu, tanda kiamat sughra dan tanda kiamat kubra. Ya. Tanda kiamat sughra, ini sekaligus Ibu nanti bisa paham mengapa kok banyak ustadz-ustadz yang nyebut diri ustadz apa, Bu? Akhir zaman kok sering-sering nyebut udah deket nih hari kiamat, udah deket nih hari kiamat. Sedekat apa sih? Ya, karena di masa Nabi pun Nabi mengatakan ana wasaka hataini. Aku bersama dengan terjadi kiamat itu seperti ini. Ya, Bu. Sekarang sudah 1443 tuh. Belum kiamat. Ya, maksudnya dekat itu adalah Nabi Rasulullah SAW adalah utusan Allah yang terakhir. Nah, tidak akan terjadi kiamat pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, setelah Muhammad itulah terjadinya kiamat. Nah, sedekat apa? Nah, itu lihatlah tanda-tanda ini. Nah, ini yang kurang diperhatikan oleh para ustadz-ustadz itu. Ya, seakan-akan Imam Mahdi sudah mau keluar. Imam Mahdi, bahkan ada ustadz yang berangkat ke Mekah mau berbaiat sama Imam Mahdi. Lalu terburu-buru. Makanya pelajari ilmunya dulu ini. Ilmu tentang tanda-tanda hari kiamat. Ada berapa, Bu? Ada 2. Coba kita lihat. Supaya kita tidak terbawa kepada arus yang salah. Dan ini penting. Karena banyak orang ternyata terjerumus di dalam pemahaman kiamat udah begitu dekat sehingga orang diajak udah hijrah dan sebagainya. Ya. Jadi tanda kiamat sughra dan yang kedua tanda kiamat kubra. Jadi tanda kiamat kecil dan tanda kiamat yang besar. Ya. 10 yang tadi saya sebutkan Ibu oleh Nabi tadi itu masuk kategori tanda kiamat kubra. Nah, sebelum itu akan ditandai oleh tanda-tanda kiamat sughra. Ya.
Menurut penelitian para ulama, kajian-kajian tentang tanda kiamat sughra, ya Bu ya, semuanya ada sebanyak 131. Ibu catat itu. Tanda kiamat sughra, tadi kan tanda kiamat kubra ada 10 tadi Bu ya. Oke, udah kita bahas tadi. Nah, sekarang menyangkut masalah tanda kiamat sughra. Ada 131 tandanya Ibu. Ya, 131 tanda kiamat sughra. Ya. Yang sudah terjadi menurut deteksi para ulama ada 84. Ya. Deteksi para ulama terhadap tanda kiamat sughra itu ada 84 yang sudah terjadi. Jadi masih tersisa dari 131. Makanya jangan terburu-buru. Nah, tanda kiamat sughra itu yang terakhir itu keluarnya Imam Mahdi. Ya Bu, Imam Mahdi ini ada sekitar 50 riwayatnya Ibu. Antara yang sahih, hasan, dhaif, sampai yang palsu. Yang palsu itulah yang dipakai sama orang Ahmadiyah. La Mahdiya illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Ini hadisnya palsu. Hadis ini yang dipakai oleh kalangan Ahmadiyah. Bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah dia Nabi dan dia adalah Isa. Penipuan semua itu. Makanya jangan sampai kita tertipu dengan ajaran Ahmadiyah itu. Ya, hadis itu palsu itu. Jadi Imam Mahdi itu ya akan berasal dari keturunan Nabi SAW. Ibu, keturunan Nabi SAW dari jalur Hasan. Dari jalur Hasan. Ya. Namanya Muhammad bin Hasan al-Mahdi. Dan dia akan dibaiat oleh kaum muslimin di depan Ka'bah. Ya. Dan itu pertanda kiamat sughra sudah terjadi semua. Ditandai dengan akhir masa Imam Mahdi itu. Apakah sudah ada Imam Mahdi? Belum. Karena itu menjadi tanda akhir zaman dari tanda kiamat sughra. Nah, menurut penelitian saya, sepanjang sejarah umat Islam, dari Nabi sampai sekarang, itu ada sebanyak 15 kali orang yang mengaku Imam Mahdi. Maknanya Imam Mahdi palsu. Ya, seperti tadi pengakuan kelompok Ahmadiyah. Yang namanya Imam Mahdi itu adalah Ghulam Ahmad itu. Yang meninggal di kamar mandi itu. A'udzubillah min dzalik. Mengaku Nabi itu. Ya. Nah, Imam Mahdi yang lain-lainnya itu, Imam Mahdi yang palsu-palsu itu cukup banyak dalam sejarah itu. Termasuk yang terakhir yang ngaku Imam Mahdi itu Juhaiman yang ada di Mekah waktu itu ya, waktu haji itu. Kalau salah tahun 79 apa itu ya. Ya. Ada namanya Juhaiman ngaku Imam Mahdi, kemudian bawa senjata masuk ke Masjid Haram, kemudian dia menembaki siapa yang tidak sejalan dengan dia. Itu ada sejumlah jamaah Indonesia yang ada di tempat itu waktu itu. Itu terakhir di tahun 79 kalau salah itu. Orang yang ngaku Imam Mahdi. Nah, pengakuan Imam Mahdi yang paling dahsyat menjadi keyakinan mereka adalah Syiah. Itu yang ibu-ibu perlu ketahui. Nah, konsep Imam Mahdi dalam Syiah itu namanya Mahdawiyah. Kalau mereka menyebutkan Imam Mahdi, mereka akan mengatakan Ajjalallahu farajah. Semoga Allah mempercepat keluarnya. Tapi ibu harus tahu, Imam Mahdi Syiah itu bukan yang akan datang, dia sudah lahir. Ini bedanya Syiah. Nah, Imam Mahdi Syiah itu tidak seperti dikatakan Nabi, dari keturunanku, dari jalur Hasan. Tapi justru yang di Syiah itu
Imam Mahdinya dari jalur Husain. Ya kan, Ali bin Abi Thalib dan Fatimah punya dua anak laki, Hasan dan Husain. Imam Mahdi itu kata Nabi akan datang dari jalur Hasan. Tetapi Syiah mengklaim Imam Mahdinya itu berasal dari Husain sebagai imam mereka yang ke-12. Jadi ceritanya begini, Bu. Ya, imam Syiah itu kan meyakini 12 imam. Ya, dalam rukun iman Syiah itu ada 5 ya. Tauhid, imam bertauhid, keadilan Tuhan, kenabian, yakin dengan para imam, dan yakin dengan hari kiamat. Itu Syiah. 5 rukun imannya itu. Nah, di dalam keyakinan Syiah ini, iman kepada para imam ini adalah khas Syiah. Tidak ada dalam ahli sunnah, tidak ada dalam Mu'tazilah, dalam yang lainnya. Itu khas Syiah. Mereka beriman kepada 12 imam. Siapa 12 imam itu? Yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari yang ke-11. Nah, imam mereka yang ke-11 ini ternyata nggak punya anak. Bingunglah mereka itu. Kalau sampai imam ini nggak punya anak, maka runtuhlah seluruh keyakinan Syiah. Syiah 12 imam. Syiah Imamiyah, Asyariyah, Ja'fariyah yang diadopsi oleh Iran sekarang oleh Khomeini itu. Ya. Nah, mereka mengakui ada 12 imam. Nah, imam yang ke-11 Hasan Al-Askari ini nggak punya anak, Ibu. Waduh, akan runtuh ini ajaran Syiah ini kalau sampai nggak punya anak. Maka dibuatlah karangan. Ini karangannya orang Syiah. Istrinya imam yang ke-11 itu Hasan Al-Askari pagi hamil, sore melahirkan. Istrinya Hasan Al-Askari itu pagi hamil, sore melahirkan. Dan lahirnya pun dari paha. Bukan normalnya perempuan melahirkan, dari paha. Nah, itu karangannya orang Syiah itu, Bu. Dan menurut pengakuan ulama-ulama yang hidup bersama sezaman dengan Hasan Al-Askari, mereka mengatakan Hasan Al-Askari tidak punya anak. Oleh Syiah dibuatlah karangan itu. Ya, istrinya hamil pagi hari, sore melahirkan. Dikasihlah namanya Muhammad Al-Mahdi. Ini Muhammad bin Hasan Al-Askari yang lahir tahun 255 Hijriah dan wafat menghilang disergap tahun 261. 6 tahun dia tinggal bersama orang tuanya, kemudian 6 tahun dia menghilang di satu gunung namanya Samira yang ada di Irak. Disitulah kemudian Imam Mahdi itu bersembunyi. Ya, Bu. Dan akan lahir, akan muncul nanti di akhir zaman sebagai tanda akan hari kiamatnya. Ya. Jadi dalam keyakinan kita Ahli Sunnah wal Jamaah, betul Imam Mahdi itu ada. Menurut keterangan Rasulullah SAW, hadisnya secara keseluruhan mutawatir makna. Artinya tidak boleh ditolak. Ya. Kebenarannya itu betul akan lahir Imam Mahdi, tapi dia dari keturunan Hasan dan dia sekarang belum lahir. Nanti akan muncul di akhir zaman. Ya. Nah, karena itu jangan kita mudah percaya dengan Imam Mahdi palsu itu. Di masa lalu sudah terjadi 15 kali dan sekarang ada lagi mengaku Imam Mahdi namanya Qasim dari Pakistan. Nah, jangan sampai kita terpengaruh propaganda seperti itu karena Imam Mahdi nggak ada namanya Qasim. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Mahdi. Ya, itu pun nanti dibaiat di depan Ka'bah ya oleh umat Islam yang sekarang belum lahir, belum ada. Nah, Syiah mengatakan sudah ada, tapi kemudian dia menghilang disergap pada saat umur 6 tahun. Dan nanti akan muncul di akhir zaman. Yang lucu, Ibu. Dalam ajaran Syiah ini dikit ngaji Syiah dikit ini, Bu ya, biar Ibu tahu.
Syiah itu punya 4 rujukan utama. Syiah itu mengklaim ajarannya dari para imam yang 12 tadi itu, Bu. Ya. Imam-imam itu mereka kumpulkan riwayat-riwayatnya dalam 4 kitab. Yang pertama namanya Usul Kafi. Usul Kafi itu ditulis oleh Al-Kulaini sekitar tahun 328 Hijriah. Jauh sepeninggal imam mereka yang terakhir, Imam Mahdi itu. Ya. Usul Kafi, kemudian di situ dilengkapi dengan Furu'ul Kafi dan Raudhatul Kafi. Semuanya ada 8 juz. Gitu. Ya, saya beli kitab Usul Kafi itu, pokok-pokok ajaran Syiah itu di pusat Syiah yang ada di Libanon. Alhamdulillah saya punya di rumah. Itu sebagai sumber utama untuk melihat kesesatan Syiah dari buku mereka sendiri. Usul Kafi. Nah, kemudian itulah Al-Kafi karangan Imam Kulaini menurut Syiah. Yang kedua adalah Man la yahduruhul faqih. Kitab Man la yahduruhul faqih itu dikarang oleh Ibnu Babawi Al-Qummi. Ibnu Babawi Al-Qummi. Kemudian yang ketiga Al-Istifsar. Al-Istifsar, kitab Al-Istifsar karangan At-Tusi. Ya, dan yang keempat Tahdhibul Ahkam karangan At-Tusi. Yang menarik Ibu, penulis kitab-kitab Syiah ini semuanya orang Parsi. Tidak satu pun orang Arab. Ya Bu, orang Iran semua itu. Maknanya apa? Memang Syiah ini bikinan Iran. Bikinan Parsi. Ya, tidak ada dari mereka yang berasal dari Arab. Ya, nabinya orang Arab, imamnya orang Arab. Tapi yang jadi bikin ajaran Syiah orang Parsi, gimana itu? Kok bisa diterima oleh mereka itu? Nah, yang menarik menurut versi Syiah ini, Bu ya, menurut versi Syiah ini. Kemudian kitab Al-Kahfi yang pertama tadi itu, yang apa namanya imamnya itu meninggal 328 Hijriah. Itu kitabnya ditunjukkan kepada Imam Mahdi yang tadi sembunyi itu. Muhammad bin Hasan Al-Askari itu. Kemudian Imam Mahdi itu kebet. Ya Bu, lihat kitab itu. Kemudian berkomentar. Hadza kafin di syiatina. Ya, kata Imam Mahdi itu, kitab ini cukup buat pengikut kami. Ya, makanya mereka mengklaim kitab Usul Kafi itu merupakan kitab yang sudah direkomendasikan oleh Imam Mahdi sebagai kitab yang terbaik, rujukan yang paling sahih menurut versi mereka. Ya, dan ini semua bentuknya adalah penipuan. Ya, yang kita semuanya harus paham karena justru yang benar itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengambil sumber dari Al-Quran, yang itu berasal dari Allah SWT, dan sunnah Nabi yang telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang dikecam oleh Syiah itu. Ya, Syiah itu dikatakan Syiah, ya Bu, terutama Syiah Rafidah itu ketika mereka menolak para sahabat. Makanya kaidah disampaikan Imam Abu Zur'ah. Imam Abu Zur'ah ini kawannya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan sebagainya itu. Abu Zur'ah mengatakan idza ra'aita hadan yantaqisu ahadan min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kalau kamu melihat ada orang yang berani mencela satu sahabat saja, maka ketahuilah orang itu zindiq. Zindiq itu munafik berat. Ya Bu, siapa saja kalau ada ustadz yang berani mencela satu sahabat saja. Ya, apakah itu Abu Hurairah, apakah itu Muawiyah, apakah itu Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Aisyah atau siapapun dari sahabat Nabi yang kemudian dikecam oleh orang itu, maka ketahui orang itu adalah zindiq, munafik besar. Kenapa? Kata Imam Abu Zur'ah, karena Islam kita itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Al-Quran dan Sunnah itu sampai kepada kita lewat jalur sahabat. Kalau mereka menyerang sahabat, otomatis akan terseranglah Al-Quran dan Sunnah itu. Itu, Bu. Makanya, alhamdulillah kita pegangnya kepada Al-Quran dan Sunnah, dan itu sampai kepada kita lewat para sahabat. Karena itu kita menghormati para sahabat itu, karena mereka sangat berjasa dengan tersampaikannya Al-Quran dan Sunnah itu kepada kita. Ya. Nah, kembali kepada materi yang sedang kita bahas, bahwa tanda kiamat itu, saya ulangi lagi ada dua. Ada tanda kiamat sughra, ada berapa tadi Bu? 131. Ya, dan 84 yang sudah terjadi. Nah, sementara tanda dari 131 tanda kiamat sughra itu ditandai dengan terakhir keluarnya Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi ini nanti setelah itu turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian turunnya Dajjal yang nanti dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian Nabi Isa sholat di belakang Imam Mahdi di wilayah Syam. Ya, di Ghouta itu di wilayah sekarang wilayah masuk Syria. Nah, di sanalah ketika Nabi menyebutkan akan bergabungnya Nabi Isa menjadi imam, jadi makmum dari Nabi daripada Imam Mahdi pada saat itu. Nah, itu barangkali secara ringkas Ibu sebagai satu gambaran terhadap materi kita pada pagi hari ini terkait dengan Imam Mahdi ini. Ya, tanda kiamat ini, ya. Nah, barakallahu Ibu sekalian, apa yang kemudian perlu kita ingatkan dengan keyakinan kita kepada hari kiamat ini? Ya, jangankan kita bicara kiamat yang kita tidak tahu kapan terjadinya. Nabi pun juga tidak tahu. Nabi hanya menjelaskan tentang tanda-tandanya saja. Ketika malaikat Jibril tanya, jadi malaikat Jibril itu dia berpenampilan seperti manusia, pakai baju putih, rapi. Nabi Muhammad sedang mengajarkan Islam kepada para sahabat di Masjid Nabawi. Ya. Kemudian datanglah malaikat Jibril, kemudian duduk di depan Nabi. Kemudian dia bertanya, mata sa'ah, kapan akan terjadinya kiamat itu? Nabi mengatakan, mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Kata Nabi, tidaklah orang ditanya lebih paham Islam. Ya Bu, mal iman. Kemudian Nabi tanya mal Islam. Kemudian tanya mal ihsan. Nabi jawab semua itu Bu. Jadi ketika ditanya mal iman, Nabi jawab antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri. Ya, mal Islam anta syahada an la ilallah wa anni rasulullah iqama shalah wa ita zakah wa adail hajj liman istata ilaihi sabila. Di rukun Islam yang 5 itu. Wa kalimah syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Anta syahada anta syahada Allah anta syahada kau bersaksi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan berhak disembah kecuali Allah. Wa anni rasulullah, aku adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, wa tu'ti zakah, wa tasumu ramadan, wa tahajjul baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi 5 rukun Islam itu dijawab sama Nabi kepada penanya itu. Kemudian tanya lagi mal ihsan. Nabi menjawab anta abudallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Dia, tetapi kalaupun kamu tidak melihat, sungguh Allah melihat engkau. Nah, baru ditanya mata sa'ah, kapan terjadi kiamat itu? Maka Nabi menjawab mal mas'ul bi'a'lam minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih paham dari yang bertanya. Ya, kemudian si penanya bertanya lagi, wa ma amaratuha. Apa tanda-tandanya? Nah, itu tanda-tandanya kemudian Nabi menyebutkan itu. Nah, karena itu
Malaikat Jibril aja nggak tahu, apalagi Nabi Muhammad ya, juga nggak tahu. Karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Jadi bahwa ilmu tentang kiamat hanya Allah yang tahu. Nah, barakallahu Ibu sekalian, atas dasar itu kita hanya diberitahu dengan tanda-tandanya. Yang dari sejumlah riwayat Nabi itu dikumpulkan dalam dua bentuk tanda, sughra dan kubra. Saya ulang lagi, sughra ada berapa Bu? 131. Yang sudah terjadi 84, makanya nggak usah terburu-buru. Ya Bu, ustadz-ustadz yang nyerukan tentang akhir zaman seringkali terburu-buru. Ya, padahal masih banyak sejumlah yang belum dan atau akan terjadi. Ya Bu ya. Nah, kemudian baru tanda yang kubro. Yang tadi 10 yang saya sebutkan di awal. Nah, karena itu apa yang harus kita hadapi dalam menyiapkan terjadinya kiamat ini? Bu, Nabi mengingatkan kepada kita, ya. Badiru fil a'mali ya, sab'an. Ya, kata Nabi, segeralah kamu beramal sebelum datang 7 hal. Ya, segeralah banyak beramal sebelum terjadi 7 hal. Hal tantadiru faqran munsia. Ya, jangan kamu nunggu beramal sampai datangnya kefakiran yang melalaikan. Ya. Dan kalau orang itu fakir, maka mereka bisa lupa mana halal, mana haram. Bisa nanti ngambil haknya orang. Kemudian berbuat nekat dan seterusnya. Sebelum datang keadaan seseorang tertimpa kefakiran yang melampaui batas. Yang berakibat dia ngawur berbuat semaunya. Au ghina mudghiyah. Atau kamu nunggu kamu kena kekayaan yang melimpah ruah sehingga kamu lalai kepada Allah. Ibu, berapa banyak orang yang fakir kemudian dia jual agamanya, murtad, dan berapa banyak orang yang kaya melimpah kemudian dia lalai kepada Allah dan dia berbuat semena-mena. Ya, berperilaku yang melanggar syariat Allah. Nah, hati-hati terhadap kekayaan yang melimpah ruah yang menyebabkan seseorang terkena istidraj. Ya, dilulu oleh Allah sampai dia lalai dan ketika diwafatkan belum sempat bertobat kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka jangan menunggu itu. Atau yang ketiga, au maradan mufsidah. Atau kamu nunggu kena penyakit. Yang penyakit itu mengkoyak tubuhmu. Sehingga kamu merasa kesakitan, nggak sempat nyebut Allah. Nggak sempat taubat sama Allah. Nggak sempat kembali kepada Allah. Sibuk berobat, sibuk mengeluh, sibuk. Apa Bu? Dirawat. Sampai lupa kepada Allah. Ya, jangan sampai terjadi itu. Penyakit yang mengoyak-ngoyak tubuh. Au haraman mufannida. Ya, yang keempat, atau kamu nunggu masa tua. Masa tua di mana kamu sudah pikun. Sampai kadang-kadang anaknya nggak tahu kamu siapa lah. Ibunya nanya anaknya dibilang siapa? Itu anaknya sendiri. Sampai anaknya pun lupa dia karena pikun. Makanya kata Ibnu Abbas untuk menghindari pikun, Parkinson ataupun sejenisnya, ya Bu, banyak baca Quran. Ya Bu, sehari berapa juz Bu? 10 juz. Ya Bu, ya, minimal itu 40 hari sekali khatam Quran. Kalau bisa 3 hari sekali khatam Quran. Ya Bu, jangan sampai kita kena penyakit apa Bu? Pikun ini. Ya. Ini yang keempat. Kemudian au mautan mujhizah. Atau kamu nunggu kematian yang mendadak. Nah ini, kematian mendadak itu tidak bagus. Ya, orang mati mendadak kena serangan jantung, mati. Ya Bu,
itu tidak bagus. Tapi yang bagus itu kalau orang meninggal itu melalui proses. Karena dia sakit, dia kecelakaan, dia kena COVID atau apalah. Itu justru malah bagus. Karena itu akan ada proses pengampunan dosa. Mengangkat derajat kalau dia sabar. Ya, kemudian bisa menghantarkan dia kepada husnul khotimah. Ya, apalagi dengan COVID-19 ini pandemi, seorang muslim ketika diuji sabar hadapi semua itu dengan keteguhan dan ketabahan, bergantung hanya kepada Allah. Kalaupun mati, mati syahid. Ya Bu, pandemi ini bisa menyebabkan orang muslim mati syahid. Makanya jangan takut. Kita justru takut mati yang mendadak itu. Karena itu orang nggak sempat untuk bertobat. Ya, minta ampunan sama Allah. Seperti yang dialami oleh wali kota Gujarat kemarin itu, dia memberikan pidato di depan orang banyak, dan wali kota Gujarat ini di India sana itu suka memaki-maki Islam, memojok-mojokkan Islam, jelek-jelekkan orang Islam. Itu dalam waktu pidato dia meninggal dunia mendadak. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, tidak sempat dia bertobat dan rugi amat. Ya, au maratan au mautan mujiza. Atau kamu nunggu kena penyakit kena kematian mendadak. Saya ulang lagi, Bu, hati-hati terhadap kemiskinan yang melampaui batas. Hati-hati terhadap kekayaan yang berlebihan yang melalaikan kita kepada Allah. Hati-hati terhadap penyakit yang mengkoyak-koyak tubuh. Hati-hati terhadap masa tua yang bikin pikun. Ya, sehingga merepotkan banyak orang itu. Yang keempat, yang kelima, hati-hati terhadap kematian yang datang mendadak. Sudah nggak sempat lagi orang untuk beribadah, beramal soleh, bertobat, dan sebagainya. Nah, yang keenam, Dajjal, fasyara ghaibin yuntadar. Atau kamu menunggu keluarnya Dajjal. Nah, itulah seburuk-buruk yang ditunggu manusia. Nah, kalau lihat riwayat Nabi, berdoalah kepada Allah untuk dijauhkan ketemu Dajjal. Karena berat sekali ujiannya. Nah, kata Nabi, kalau seorang ingin terhindar dari fitnah Dajjal, agar menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi. Jadi dari 1 sampai 10 ayat Al-Kahfi dihafalkan Ibu. Dibaca setiap hari untuk terhindar dari fitnah Dajjal. Karena itu adalah posisi yang paling tidak menyenangkan, mengkhawatirkan, menakutkan fitnah Dajjal itu. Ya. Dan Dajjal itu tidak akan masuk ke Mekah dan Madinah. Ya, makanya nanti orang akan berebut ke Mekah dan Madinah untuk menghindari Dajjal. Ya. Nah, fitnah Dajjal ini yang harus kemudian kita hindari. Yang ketujuh, yang terakhir ini, Bu, awis sa'atu was-sa'atu adha wa amat. Atau kamu nunggu akan terjadinya hari kiamat, dan terjadinya kiamat itulah seburuk-buruk kejadian dalam kehidupan umat manusia. Yang demikian ada 7 hal yang Rasulullah ingatkan kepada kita. Saya ulang lagi, hindari, jangan sampai segeralah beribadah kepada Allah, jangan sampai terjadi kefakiran yang melampaui batas. Atau kekayaan yang bermegah-megah, bermewah-mewah, yang berlebihan sampai lalai kepada Allah. Atau penyakit yang mengkoyak-koyak tubuh, yang kemudian saking sakitnya sudah nggak sempat untuk menyebut nama Allah. Ya, kemudian keempat adalah menghindari jangan sampai terjadi kepikunan, masa tua yang sampai pikun, yang lalai kepada Allah. Yang kelima, yaitu kematian yang mendadak yang datang sewaktu-waktu. Yang keenam, yaitu kedatangannya Dajjal, dan itu seburuk-buruk yang ditunggu manusia. Atau yang ketujuh, terjadinya hari kiamat, dan saat itu sudah tidak ada lagi orang yang menyembah Allah, tidak ada lagi orang yang menyebut nama Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Itulah 7 hal yang diberikan oleh Rasulullah SAW agar kemudian kita bisa menghindarinya. Dan karena itu
Lihat surat Al-Imran 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-Imran 133, 134. Bismillahirrahmanirrahim. Quran Surat Al-Imran, surat ketiga, ayat 133 dan 134. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rohmu, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, itu Ibu. Segerakan untuk menuju ampunan Tuhan. Terus bertobat, beristighfar. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan berhenti. Ya, nyebut nama Allah dalam semua keadaan. Berdiri, duduk, maupun tidur. Nah, itulah orang yang kategori ulul albab. Yang selalu ingat kepada Allah. Melihat fenomena alam, ingatlah kepada Allah. Subhanallah. Pujilah Allah. Ya, dalam semua keadaan. Jangan puji diri sendiri. Ini banyak orang, banyak kan muji diri sendiri. Saya begini, saya begitu. Nah, bukan muji Allah, muji dirinya sendiri. Nggak pantas. Manusia itu nggak pantas muji diri sendiri. Pujilah Allah. Itu. Ingatlah Allah dalam semua keadaan. Dan jadilah orang yang bertakwa. Supaya memperoleh surga yang seluas langit-langit dan bumi. Ya, bertakwa itu ada 4 tandanya, Bu, kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, al-khaufu minal jalil. Orang yang punya rasa takut kepada Allah. Sehingga terus dia mendekat kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Mengamalkan isi Al-Quran. Baca, pahami, amalkan, dakwahkan, dan berhukumlah dengan Al-Quran. Gitu ya, Bu. Kemudian yang ketiga, wal qana'atu bil qalil. Bersyukur kepada Allah atas karunia hidup yang dia dapatkan. Meskipun orang menganggap sedikit, sungguh itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Bersyukurlah kepada Allah atas hidup ini. Ya, Bu, ya. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda bertakwa itu al-isti'dadu yaumir rahil. Dia akan menyiapkan dirinya untuk meraih husnul khatimah. Ya, coba kita selalu berpikir, berorientasi untuk bagaimana meraih husnul khatimah. Itulah orang bertakwa, Ibu. Sehingga orang bertakwa itu akan menempati surga. Tidak ada jalan menuju surga kecuali orang yang bertakwa. Itu ayatnya. Adapun 134, ciri-ciri ahli surga itu mereka suka berinfak. Makanya orang pelit tidak ada jalan menuju surga. Orang pelit pantasnya di neraka. Ya, makanya dalam surat Al-Hasyr ayat 9 Allah katakan wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, surat Al-Bu Al-Hasyr ayat 9 dibaca, Ibu. Ayat 9 ya Ustaz. Dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka atau orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Meskipun mereka juga memerlukan, dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, beruntunglah kita kalau tidak pelit. Tapi kalau kita pelit, maka rugilah kita. Nggak ada jalan menuju surga. Orang pelit itu jalannya menuju neraka. Dan orang pelit itu nggak disukai sama orang. Istrinya nggak suka, suaminya nggak suka. Apalagi orang lain kan. Sama orang pelit.
maka jangan jadi orang pelit. Rugi. Ya. Makanya tanda ahli surga itu dermawan. Suka berinfak. Ya. Dalam keadaan kaya maupun miskin. Sehat maupun sakit. Senang maupun susah. Ya, bahkan tidak ada hari tidak berinfak. Ya, sekecil apapun. Nah, bertabikum kemudian menahan emosi. Jangan marahan. Jangan suka marah. Kenapa? Kalau marah-marah melulu, akhirnya kena stroke. Akhirnya suaminya kawin lagi. Itu rugi sendiri. Ya. Makanya jangan suka marah-marah. Saya satu kali diundang acara mengisi nasihat khutbah pernikahan massal itu di Taman Mini. Nikah massal diikuti oleh 100 pemuda. Nah, saya diminta untuk bagian menasihatinya. Acara itu dihadiri oleh banyak menteri. Karena menteri-menteri ngomong semua, akhirnya jatah saya untuk bicara cuma tinggal 5 menit. Nah, 5 menit nasihatin pengantin-pengantin massal 100 orang. Coba itu. Mukadimahnya aja ada 3 menit. Iya, Bu. Makanya saya batasi mukadimah terbatas. Kemudian saya nasihati cuma satu. Kalau kalian ingin langgeng rumah tangga kalian, ambillah pelajaran dari Abu Darda. Abu Darda itu konsepnya cuma satu. Jangan marah. Ya, dalam rumah tangga jangan marahan. Abu Darda mengatakan kalau istrinya, kalau kamu ingin rumah tangga kita langgeng, kalau saya marah, kamu jangan marah. Kalau kamu marah, saya tahan tidak marah. Kalau saya marah, kamu marah, betapa cepatnya kita akan berpisah. Tunggu. Makanya rahasia rumah tangga supaya langgeng apa, Bu? Jangan marahkan. Ya. Ngambek itu adalah tanda marah itu. Makanya ibu-ibu hindari ngambek. Saya ancam istri saya. Kalau kamu ngambek, saya kawin lagi. Ya, Bu. Makanya nggak ada cerita, nggak ada marah-marahan, nggak ada ngambek-ngambekan. Ya, Bu, nggak enak. Kalau lihat ibu-ibu ngambek itu kayak mobil mogok, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Ya, Bu, maka hindari itu karena penduduk surga tidak suka marah-marah. Ya, Bu. Wal kadhimil ghaidh wal 'afina 'anil nas. Suka maafin orang itu kan suamimu sendiri. Itu kan istrimu sendiri. Udah maafin. Kurang lebih maafin. Ya, selalu lapang dada itu. Maafin. Ya, subhanallah. Ini enak jadi orang lapang dada. Allah yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang yang suka berbuat kebaikan-kebaikan. Supaya kita punya amalan catatan di surga kelak. Makanya terus berbuat baik. Penuh ini catatan amal saleh sebelah kanan ini ya. Seperti itu. Saya kira itu, Bu, poin kita pada kajian pagi hari ini. Semoga bisa ditangkap sehingga apa yang menjadi pembahasan kita itu teraplikasikan dalam kehidupan kita untuk kita berhati-hati dan sampai menghadapi kenyataan pahit hari kiamat, karena di situ manusia sudah betul-betul tidak ada lagi yang beriman kepada Allah. Dan kita sekarang sedang menuju kepada proses tanda kiamat sughra. Ya, yang 184 akan menuju sampai keluarnya Imam Mahdi, baru terjadi akan munculnya tanda-tanda kiamat kubra. Wallahu alam bisawab. Silakan, Bu, kalau ada tanya jawab. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair untuk Ustaz Farid yang sudah menyampaikan ilmunya pada siang hari ini mengenai tanda-tanda kiamat. Masya Allah, tabarakallah, semakin jelas insya Allah kiamat masih jauh ya Ustaz, dan semoga kita juga tidak akan mengalami terjadinya hari kiamat karena Jangan bilang masih jauh, Bu, belum tahu juga, Bu.
Karena kalau mengalami kan ciri-ciri orang yang tidak baik ya Ustaz. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Ummahat, sebelum kajian ini ditutup, kalau memang ada yang mau dipertanyakan, disilakan. Silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya. Ibu itu tidur atau ikut pengajian tuh? Mudah-mudahan gitu ya. Mungkin apa ya? Alhamdulillah mungkin dengan Ustadz menjelaskan ini, Ustadz diamnya karena mengerti Ustadz, tidak dengan Insya Allah dia karena mengerti. Dia mau bertanya? Ada? Kalau ada yang mau bertanya silakan bisa raise hand atau kalau memang ini bisa di kolom chat. Tidak ada yang raise hand. Mudah-mudahan ya Ustadz, mudah-mudahan yang disampaikan Ustadz, insya Allah dimengerti oleh semua ummahat yang pagi hari ini, insya Allah. Persis jam 11 ini. Iya Ustadz, alhamdulillah sehat ya Ustadz. Amin, insya Allah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Farid untuk kita semua bermanfaat dan ilmunya bisa diambil serta kita bisa mengamalkannya kembali, juga kita bisa berdoa kembali untuk orang lain. Kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah asyhadu an la ilaha alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Ustaz. Iya, Ustaz, jazakallahu khair untuk ummahat semua yang sudah bergabung dalam kajian hari ini. Mohon dibukakan pintu maaf.